Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Nah, berikut ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara untuk mendaftar di SMP Negeri 1 Larantuka. Yang awalnya dulu tahun sebelumnya namanya PPDB, sekarang diganti nama menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru. Kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, kita masukkan dulu linknya, buka di Google, kemudian ketik https://bit.ly/spmb 2025 SMP Negeri 1 Larantuka. Kemudian klik. Kemudian lanjutkan. Nah, akan diarahkan di website sekolah. Kemudian di situ ada visi dan misi SMP Negeri 1 Larantuka. Dan yang berikut kita klik SPMB 2025. Akan ditampilkan informasi pendaftaran SPMB 2025. Bagi bapak ibu orang tua calon murid baru, boleh membaca semua persyaratan yang ada di sini. Persyaratan umum, jalur dan syarat pendaftaran, semua adanya di sini. Mohon dibaca terlebih dahulu supaya lebih jelas agar nanti waktu pendaftaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, kemudian berikut. Jika bapak ibu ingin mendaftar, maka silakan klik di pendaftaran. Menu pada kanan atas, menu pendaftaran. Kita klik saja, kemudian akan muncul di situ. Berhubung waktu pembuatan video ini sebelum tanggal pendaftaran, maka pendaftaran tampilannya masih seperti ini. Nah, di situ ada suruhan silakan memilih untuk mendaftar sesuai jalurnya masing-masing. Ada 4 jalur untuk pendaftaran. Yang pertama jalur domisili, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat jalur mutasi orang tua. Nah, tombolnya berwarna beda-beda. Yang agak warna kuning ini jalur domisili, warna merah jalur afirmasi, warna biru jalur prestasi, dan warna hijau stabilo ini jalur mutasi orang tua. Jika bapak ibu ingin mendaftar melalui jalur domisili, maka langsung saja klik tombol berwarna kuning ini, jalur domisili. Nah, akan muncul seperti ini. Ada muncul menu daftar. Silakan klik untuk mendaftar. Nah, akan muncul tampilan ini. Besok pada Senin tanggal 16 Juni 2025 akan dibuka. Tampilan awalnya seperti ini. Jika ingin mendaftar melalui domisili, maka akan diarahkan ke link ini. Kemudian yang berikut, jika bapak ibu ingin mendaftar melalui jalur yang lain, maka klik kembali. Kemudian pilih jalur afirmasi apabila ingin mendaftar melalui jalur afirmasi. Klik. Nah, bapak ibu akan diarahkan di tampilan seperti ini. Klik daftar. Nah, akan diarahkan ke Google Formulir untuk mengisi semua jenis persyaratan. Kemudian, apabila ingin mendaftar melalui jalur yang lain, maka klik kembali. Kemudian pilih jalur prestasi. Nah, jalur prestasi akan muncul tombol ini, klik untuk mendaftar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian, apabila ingin mendaftar melalui jalur mutasi orang tua, maka klik jalur mutasi orang tua. Yang seperti ini. Oke, baik. Untuk persyaratannya, saya bacakan. Untuk jalur, yang pertama untuk jalur domisili. Nah, jalur domisili yang dibutuhkan itu kurang lebih 50%. Jalur domisili diperuntukkan untuk calon murid yang berdomisili dari Kelurahan Weri sampai dengan Larantuka dengan jumlah kuota yang disiapkan adalah 177 siswa. Nah, dari kuota 177 dibagi dalam 3 hari pendaftaran. Hari pertama, untuk pembukaan pertama dibuka untuk menerima 59 pendaftar. Nah, hari kedua juga 59, hari ketiga pun demikian 59 pendaftar. Nah, keterangannya panitia akan mengunci link pendaftaran jalur domisili jika pendaftaran sudah mencapai angka 59. Selanjutnya, panitia akan memverifikasi dokumen yang masuk. Apabila ada calon pendaftar yang tidak lolos verifikasi dari dokumen yang masuk, maka kuota tersebut akan diplotkan di hari kedua. Begitupun pendaftaran di hari kedua, apabila ditemukan tidak lolos verifikasi, maka akan diplotkan di hari ketiga. Nah,
Dokumen yang disiapkan apa saja Bapak Ibu? Mohon dibaca. Yang harus diunggah adalah yang pertama, scan ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kedua, scan akte kelahiran. Dan yang ketiga, scan kartu keluarga. Diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi mohon dibaca baik-baik untuk melengkapi semua persyaratan ini. Yang kedua, jalur afirmasi. Yang dibutuhkan 20%. Jalur afirmasi diperuntukkan untuk calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili dari Kelurahan Weri sampai dengan Kelurahan Larantuka. Jadi kelurahan di luar daripada itu tidak bisa mendaftar melalui jalur domisili dan juga jalur afirmasi. Nah, kuota yang disiapkan adalah 70. Dari 70 itu dibagi dalam 3 hari pendaftaran, maka hari pertama 24 pendaftar, hari kedua 23 pendaftar, dan hari ketiga 23 pendaftaran. Dokumen yang disiapkan adalah scan ijazah, sama dengan afirmasi dengan domisili tadi, scan akte kelahiran, scan kartu keluarga, diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Kemudian yang berikutnya scan kartu PKH atau program keluarga harapan dan juga DTKS. Kalau ada PKH maka PKH saja, kalau ada dua-duanya juga tidak apa-apa, boleh. Dan juga DTKS yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Oke. Panitia akan mengunci link jalur afirmasi jika pendaftaran sudah mencapai angka kuota per hari. Selanjutnya, panitia akan memverifikasi dokumen yang masuk. Apabila ada calon pendaftar yang tidak lolos verifikasi dari dokumen yang masuk, maka kuota tersebut akan diuploadkan di hari kedua. Begitupun pendaftaran di hari kedua apabila ditemukan tidak lolos verifikasi, maka akan diuploadkan di hari ketiga. Yang berikut, melalui jalur prestasi. Yang dibutuhkan 25%. Nah, untuk jalur prestasi ini boleh menerima siswa yang berprestasi, baik akademik maupun non-akademik, yang berdomisili baik di dalam wilayah, kemudian di luar pun bisa. Nah, dengan jumlah kuota yang disiapkan ada 88. Dari 88 itu dengan rincian seperti ini. Dibuka dalam 3 hari pendaftaran. Hari pertama menerima 30 pendaftar. Hari kedua menerima 29 pendaftar. Hari ketiga 29 pendaftar. Dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama, scan ijazah atau SKL. Yang kedua, scan akte kelahiran. Yang ketiga, scan kartu keluarga. Diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Yang berikut, scan sertifikat kejuaraan akademik maupun non-akademik. Oke. Yang berikut, jalur mutasi orang tua. Jalur mutasi orang tua ini dibuka 5%. Kuota yang disiapkan adalah 17 peserta. Dengan rincian, hari pertama menerima 6 pendaftar. Hari kedua menerima 6 pendaftar. Hari ketiga 5 pendaftar. Dokumen yang disiapkan adalah SKL, scan ijazah atau SKL. Yang kedua, akte kelahiran. Yang ketiga, kartu keluarga. Diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Dan yang keempat, scan SK mutasi orang tua atau wali. Oke. Kita coba tes mendaftar seperti ini. Untuk domisili, misalnya nama lengkap Eugenia Anggas. Tempat lahir, isi saja Larantuka. Tanggal lahir harus sesuai dengan tanggal lahir peserta didik. Kemudian alamat lengkap, misalnya Sarotari Timur. Jenis kelamin perempuan, agama Katolik, anak ke 1 dari berapa saudara kandung, jumlahnya 2. Asal sekolah, misalnya SD Impres Super Semar. Tahun lulus boleh di tahun lalu ataupun di tahun berjalan. Kita klik saja 2025. NISN. Apabila belum ada boleh dilepas kosong. Tapi jika ada maka isi saja. Misalnya. Oke, setelah itu tanggal mendaftar. Tanggal hari ini untuk mendaftar. Misalnya Senin tanggal 16 Juni 2025. Alasan memilih masuk di SPN Larantuka. Misalnya kita ketik karena sekolah berprestasi. Kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang yang diminta adalah identitas orang tua, harap diisi. Misalnya, nama lengkap ayah, Franky Manggas. Pekerjaan ayah, guru.
nama lengkap ibu, Kendoren, pekerjaan ibu, bidan, nomor WhatsApp isi saja di situ. Kemudian lanjut, diminta ini persyaratan yang tadi sudah dibacakan. Nah, klik jalur domisili, scan ijazah atau surat keterangan lulus. Kita klik, kita minta, misalnya nah, apabila sudah semua terupload, maka langsung saja klik untuk mengirim. Jawaban Anda telah terekam. Kemudian, jika sudah mengirim, maka coba kita cek ke email yang Bapak Ibu pakai akunnya untuk mendaftar. Apabila Bapak Ibu sudah mengirim, maka akan masuk ke email Bapak Ibu untuk balasan dari panitia. Nah, maka coba cek di email, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian ada keterangannya. Terima kasih sudah mengisi formulir pendaftaran online SPP Negeri 1 Larantuka. Bukti pendaftaran ini bukan jaminan siswa sudah langsung diterima di SMP Negeri 1 Larantuka, tetapi harus melalui tahapan seleksi. Silakan print bukti pendaftaran online ini agar bisa menjadi bukti saat verifikasi berkas. Informasi pendaftaran ulang bisa dipantau melalui website sekolah. Ini linknya. Nah, seperti ini. Mohon Bapak Ibu untuk memprint ini, kemudian tetap pantau apakah nama anak Bapak Ibu masuk lulus atau tidak. Nah, apabila lulus, maka bawa bukti pendaftaran ini untuk dilakukan pendaftaran ulang di SIP Negeri 1 Larantuka. Nah, kira-kira seperti itu tutorial cara pendaftarannya. Untuk di jalur yang lain hanya dilengkapi untuk tambahannya untuk mengupload persyaratan yang diminta selain daripada untuk di domisili punya tadi hanya 3. Kalau di afirmasi, di prestasi, dan di mutasi orang tua itu ada 4 persyaratan. Bapak Ibu coba baca baik-baik untuk melengkapi semua agar besok pas pendaftaran bisa berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Salam kompak semua dari panitia SMP Negeri 1 Larantuka.